Sobat UMKM, dulu orang yang buka usaha itu sering dibilang kayak, kamu buka usaha pasti karena gak keterima kerja ya. Dan dulu menjadi seorang PNS itu adalah cita-cita semua orang. Hampir semua orang mungkin ya, termasuk jadi idaman calon mertua. Padahal tahu nggak sih, hari ini di banyak negara maju, entrepreneur itu bukan cuma dianggap pilihan karir, tapi juga profesi yang bergengsi, yang dihormati layaknya seperti dokter, insinyur, dan juga dosen. Bukan cuma karena uangnya, tapi karena jadi wirausahawan itu juga butuh ilmu, keterampilan, dan juga tanggung jawab. Di Indonesia, mindset ini memang mulai berubah ya. Tapi sayangnya masih banyak yang mengira bisnis itu cuma soal insting dan juga nekat. 5, 4, 3, 2, 1. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Hari ini kita ngobrol lagi bareng narasumber tetap kita. Beliau seorang pengusaha dan juga dosen bisnis. Nah, topik penting hari ini tuh tentang kewirausahaan sebagai ilmu dan juga profesi. Sobat UMKM, kalau kamu sering dengar podcast ini pasti udah gak asing ya dengan sosok narasumber kita. Beliau adalah Bapak Dr. Haji Yusuf Tajiri, yaitu seorang pengusaha sekaligus dosen bisnis ya, Sobat UMKM. Dan karena itu setiap obrolan bareng beliau itu terasa lengkap, karena bukan cuma membagikan pengalaman aja, tapi juga ada teori yang kuat. Hari ini kita akan bahas tuntas ya masalah-masalah yang sering dihadapi oleh UMKM, oleh pelaku UMKM bersama narasumber kita. Langsung saja kita sapa Bapak Dr. Haji Yusuf Tajiri. Halo Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak gimana kabarnya? Hari ini alhamdulillah sehat. Iya, sehat, cerah ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan hari berikutnya pun cerah dan sehat. Iya, alhamdulillah, amin. Baik, Bapak, saya sama Sobat UMKM mau mempertanyakan nih Pak masalah-masalah yang sering terjadi dan juga mau tahu sekalian belajar gitu Pak dari sudut pandang Bapak sebagai praktisi dan juga akademisi gitu Pak. Bapak, kenapa sih Pak banyak yang menganggap gitu Pak ya profesi sebagai wirausaha atau sebagai pengusaha itu cuman sebagai kayak keberuntungan aja gitu Pak. Eta mas jadi pengusaha ge da untung apa gitu. Kenapa sih Pak? Ya, itu sebetulnya merupakan mitos masa lalu. Oke, mitos Jadi, ya Pak. di negara kita itu kebiasaan berwirausaha dulu dipandang sebagai pekerjaan yang kurang terhormat. Dan bahkan dianggap pengusaha itu banyak melakukan kecurangan. Bisa jadi dulu memang begitu, bisa jadi gitu. Yang kedua juga mungkin saja ini merupakan isu-isu yang digelembungkan oleh pemerintah Belanda pada saat itu. Pada masa POC itu kan semacam asosiasi perusahaan milik orang Belanda. Bahkan dengan POC Belanda bisa menjajah Indonesia, bisa menguasai Indonesia. Kenapa? Karena ternyata Indonesia itu memiliki kekayaan rempah-rempah yang sangat banyak. Sehingga pada saat itu pemerintah Belanda seakan melarang kepada pribumi, istilah waktu itu kan pribumi, untuk menguasai ilmu tentang kewirausahaan. Kalau misalnya negara jajahan memiliki kemampuan untuk mengolah sumber daya, tentu negara jajahan itu akan memiliki kekuatan. Kalau memiliki kekuatan, tentu bagi pemerintah Belanda ini kan menjadi ancaman. Jadi nampaknya isunya seperti begitu. Dan itu memang menjadi sebuah mitos yang berkembang di masyarakat kita, bahwa kegiatan usaha itu memang sebuah pekerjaan yang dianggap tidak terhormat. Kan kadang-kadang kita sering mendengar, daripada kamu misalnya berwirausaha, sebaiknya kamu menjadi pegawai. Iya.
apakah itu di pemerintahan atau di perusahaan-perusahaan swasta, itu nampaknya pilihan-pilihan yang berlaku pada masa itu. Jadi seakan mitos ini satu ya menjadi sebuah keberhasilan propaganda POC pada saat itu. Yang kedua, ini menjadi sebuah problem budaya yang harus kita luruskan. Kalau misalnya POC berhasil membuat propaganda seperti begitu terhadap masyarakat kita, nah kita sekarang yang sudah tahu tentang kewirausahaan mencoba menyadarkan kepada masyarakat kita bahwa kegiatan kewirausahaan itu sebuah pekerjaan yang mulia. Jadi kembalikan lagi kepada asalnya bahwa memang sejarah kehidupan juga diawalin oleh kewirausahaan. Jadi begitu. Oke. Kalau istilah kayak yang gini Pak, senabakat kayak atau udah saya masuk sukses jadi pengusaha oke ada bakat didinya gitu tak itu gimana Memang Pak? dulu pada sebelum abad ke-20 muncul mitos kewirausahaan itu dilahirkan atau dengan kata lain kewirausahaan itu memang bakat seseorang, bakat etnis, bakat kelompok tertentu. Padahal itu tidak. Ketika pada abad 20 kewirausahaan mulai dikaji dan kewirausahaan sudah menjadi sebuah ilmu, ternyata kewirausahaan itu bisa diajarkan. Orang-orang yang tidak memiliki bakat misalnya menjadi pengusaha, banyak yang menjadi pengusaha. Berkat apa? Knowledge, ilmu yang dia pelajari selama di bangku kuliah misalnya, atau mungkin ilmu yang dia pelajari dari siapapun misalnya. Kemudian dia tergerak untuk melakukan kegiatan kewirausahaan. Jadi kita harus meyakinkan kepada semua orang kewirausahaan itu selain memang sebuah kegiatan usaha juga sekarang sudah menjadi ilmu. Karena ilmu maka kewirausahaan bisa dipelajari oleh siapapun dan dimanapun juga. Oke. Bisa dipelajari oleh siapapun dan dimanapun juga ya Pak ya. Nah itu Sobat UMKM ya yang perlu digarisbawahi nih. Ini udah penting nih bahwa wirausaha itu bukan cuman bakat dan juga keberuntungan aja, tapi sekarang bisa dipelajari dimanapun dan kapanpun ya Pak ya. Oke. Nah Pak, ngobrolin dampak nih Pak ya. Kita ngobrolin dampak gimana sih Pak kalau dampaknya misalkan seseorang itu berwirausaha tapi dia teh tidak menjalankannya dengan serius Pak profesi itu teh. Bidang apapun kalau digarap tidak dengan keseriusan, maka kita jangan berharap akan bisa sukses. Sukses itu apabila bidang itu memang kita jalankan sepenuh hati. Misalnya kalau kita berwirausaha setengah-setengah, maka hasilnya pun barangkali seperti begitu, tidak akan pernah kita dapatkan sesuatu yang memang menjadi impian kita. Jadi ketika kita bermimpi, mimpi itu kita wujudkan menjadi sebuah karya nyata, dan itu harus didukung oleh hati yang penuh, pikiran yang penuh, ikhtiar yang penuh, jangan asal-asalan. Jangan asal-asalan ya Pak ya. Sobat UMKM, tadi kedengeran gak sih waktu Bapak ngebahas itu yang ditekankan itu dalam kalimat apa? Bidang apapun. Artinya kalau kita main-main itu bukan cuma di usaha tapi kayak di pekerjaan juga gak bakal. Ini apa ya? Di semua bidang gitu. Jadi modalnya untuk mengerjakan sebuah kegiatan apapun itu memang harus didukung oleh keseriusan, oleh keberanian, oleh keuletan. Itu kan merupakan bagian kedisiplinan seseorang. Oke. Nah itu Sobat UMKM ya. Dan Pak nih, kan tadi kan saya sempat menyinggung nih untuk kewirausahaan itu dianggap sebagai ilmu dan juga profesi. Nah Pak, bukti nyata Pak kewirausahaan itu dianggap atau dianggap sebagai ilmu itu gimana Pak? Contoh beginilah, dulu misalnya Richard Cantillon menjadikan kewirausahaan sebagai bahan kajian, dikaji secara ilmiah, berarti kan menggunakan metodologi penelitian. Kemudian dari hasil kita mengumpulkan data, dianalisa data. Kemudian data itu kemudian diterjemahkan atau diinterpretasikan dengan teori-teori sebelumnya, dengan pendapat para ahli. Nah itu kan merupakan salah satu ciri-ciri ilmu.
Jadi kewirausahaan itu dipandang sebagai ilmu karena sudah berlandasan kepada banyak teori. Oke. Coba aja pelajari teori-teori tentang kewirausahaan. Kalau misalnya Lisna pernah membaca tentang ada yang namanya French School, kemudian British School, German School, Austrian School, American School. Itu pendidikan-pendidikan yang memberikan bagaimana caranya seseorang bisa memiliki pengetahuan tentang kegiatan-kegiatan usaha. Dan itu berjalan dari waktu ke waktu. Dari mulai di Prancis misalnya itu merupakan asal-usulnya sampai kita di Indonesia bisa mempelajari kewirausahaan. Karena kewirausahaan sekarang sudah menjadi ilmu pengetahuan. Pengetahuan apa? Satu, pengetahuan tentang bagaimana caranya kita bisa menemukan ide-ide baru. Itu kan harus menjadi sebuah pengetahuan. Yang kedua, bagaimana caranya supaya ide-ide baru itu menjadi sebuah peluang. Yang ketiga, bagaimana peluang itu bisa kita eksekusi, tentu dengan melibatkan sumber daya yang kita miliki supaya peluang bisa mendatangkan keuntungan. Yang keempat, dalam mengerjakan peluang-peluang yang sudah kita identifikasi, kita akan berhadapan dengan resiko. Kita juga belajar bagaimana kita menghadapi resiko. Nah, itu namanya ilmu tentang kewirausahaan dan itu bisa dipelajari. Begitu. Bisa dipelajari ya, Iya, Pak ya. betul. Nah, Pak ngobrolin tentang bisa dipelajari nih Pak, karena ilmu kewirausahaan itu bisa dipelajari dan saya dan juga mungkin teman-teman juga kan Pak di kuliah itu kan ada mata kuliahnya Pak, ada tentang kewirausahaan, ada studi kelayakan bisnis gitu Pak. Iya, Terus iya. kan sekarang banyak banget Pak kayak talk show, seminar tentang yang ngebahas tentang cara jadi pengusaha dan lain-lain. Bahkan Iya, di iya. YouTube juga ada kayak tips and trick gitu Pak. Nah Pak, apa sih Pak peran penting pendidikan formal ataupun informal dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan yang sukses gitu? Kan begini, peranan pendidikan baik formal maupun informal kan memberikan pijakan pengetahuan. Bagaimana mungkin seseorang bisa memiliki motivasi kalau tidak memiliki pijakan pengetahuan? Jadi pertama yang harus kita sampaikan dulu tentang pengetahuan. Pengetahuan tentang kewirausahaan tadi yang sudah saya jabarkan. Iya. Dari mulai misalnya menemukan ide sampai kita harus berhadapan dengan resiko. Itu pengetahuan. Nah, dari pengetahuan-pengetahuan yang kita sampaikan itu, tentu ini akan menjadi pendorong seseorang untuk melakukan kegiatan kewirausahaan. Oke. Di situ fungsinya. Jadi fungsi lembaga pendidikan formal informal memberikan dulu pengetahuan kepada calon-calon pengusaha supaya kelak pengusaha yang akan muncul itu memang berbasic knowledge, berbasic pengetahuan. Tidak karena hanya pengalaman, tidak karena misalnya asal-asalan, tidak karena misalnya saya sekarang kepepet tidak ada lagi pekerjaan yang bisa menerima saya, pada akhirnya saya memutuskan untuk jadi pengusaha. Bukan begitu. Oke, tapi berbekal pengetahuan ya Pak Iya. ya. Iya, oke. Nah Bapak, untuk wirausahawan yang sukses atau yang profesional itu Pak, ada nggak sih Pak karakteristiknya seperti apa? Ada. Oh, Jadi ada gimana tuh Pak? karakteristik seorang pengusaha sukses itu satu, dia memang punya sikap keberanian. Keberanian. Sesuai dengan pengertian wira itu sendiri kan berani. Oke, berani. Jadi dia itu punya keberanian untuk menghadapi berbagai macam resiko. Untuk menunjang keberanian itu, kemudian muncul sikap-sikap seperti jujur, disiplin, menghargai waktu, dia senantiasa mau belajar, dan dia punya keyakinan. Jadi kalau misalnya keberanian tanpa didukung oleh komponen itu, nampaknya kemudian juga dipertanyakan, sukses tidak. Oke. Nah ini ya, jadi salah satu karakteristik seorang pengusaha itu selain berani, dia memang harus punya sikap-sikap lain seperti tadi yang saya sebutkan. Jadi harus semangat, harus Iya, yakin iya. saya bakal sukses. Iya, oke. Nah, begitu. Iya. Sepertinya Pak ciri karakteristik itu ada di saya Pak. Ya mudah-mudahan. Alhamdulillah didoain sama Bapak. Amin. Iya, Doain ya Pak ya. jadi bukan hanya misalnya Lisna, yang lain juga mudah-mudahan punya karakteristik seperti begitu karena itu sudah mumpuni untuk menjadi seorang pengusaha. Oke. Tinggal lakukan. Iya siapa? Aduh, saya terdengarnya seperti sombong ya Pak. Oke. Nah Bapak,
Terus ada bedanya nggak sih Pak, atau apa perbedaan gitu Pak orang yang berwirausaha itu yang memakai pengetahuan sama pengusaha yang asal-asalan lah gitu, yang berilmu sama yang asal-asalan gitu Pak? Kalau asal-asalan, namanya juga asal-asalan, tidak Mhm. punya pijakan ilmu, Mhm. tentu hasilnya pun bakal asal-asalan. Mmm. Kenapa? Karena dia tidak pernah misalnya melakukan kalkulasi, Oke. melakukan perhitungan-perhitungan tentang akibat dari tindakan itu. Mmm. Seorang pengusaha itu kalau sudah punya basic pengetahuan tentu semuanya terukur. Mmm. Mulai dari menetapkan tujuan, Mmm. cara untuk mencapai tujuan, cara melibatkan sumber daya termasuk manusia untuk mencapai tujuan, itu kan semuanya terukur. Kalau asal-asalan ya namanya juga asal-asalan, hasilnya pun asal-asalan. Jadi Oke tidak oke boleh oke. asal-asalan, Iya semuanya memang harus berpijak kepada data-data yang akurat dan Mhm. itu kita peroleh dari kewirausahaan sebagai ilmu pengetahuan. Oke oke oke. Oke, berarti mungkin itu juga, misalkan nih Pak, ada kayak 2 pedagang lah, sama-sama dagang misalnya dagang produk A, tapi yang satu mah kayak cepet suksesnya, yang satu enggak. Memang mungkin banyak faktor ya pendukung yang mempengaruhinya, cuman Iya, bisa iya. jadi juga karena yang satu mungkin, berpengalaman dan berilmu, terus juga dia jadi bisa mengevaluasi dan punya target juga gitu ya Pak ya? Yang satunya mungkin kurang atau enggak Bisa menerapkan itu jadi. gitu. Jadi Oke. intinya setiap kegiatan usaha yang akan kita lakukan Mhm. harus punya basic pengetahuan. Mhm. Pengetahuan itu bagaikan sebuah lentera. Oke. Bapak pernah gak sih Pak, ketemu sama pelaku usaha yang awalnya tuh mengandalkan mungkin insting, tapi setelah belajar teori bisnis, terus juga pengalaman, usahanya itu jadi jauh lebih berkembang gitu Pak? Banyak. Bisa gak sih Pak ceritain salah satunya ya? Biasanya kan pengusaha-pengusaha tradisional. Mhm. Tradisional itu merupakan produk dari kebiasaan masyarakat setempat. Itu memang rata-rata menggunakan insting, menggunakan pengalaman. Tetapi kalau misalnya berbisnis sekedar hanya menggunakan pengalaman, sementara sekarang misalnya peradaban manusia, kebudayaan manusia itu kan terus berkembang. Kita mungkin susah mengantisipasi karena itu memang butuh ilmu. Jadi kalau misalnya awalnya kita mengandalkan insting atau pengalaman, kemudian kita sekarang pertajam dengan pengetahuan, usahanya akan semakin bertambah Iya. berkembang. Begitu. Oke tuh. Jadi itu tidak menutup kemungkinan ya yang mungkin awalnya juga pakai insting, tapi kalau belajar terus jadi punya pengetahuan, terus juga belajar dari pengalaman itu bisa berkembang ya Pak ya? Pasti berkembang. Pasti berkembang Pasti gitu, berkembang. asal kita mau belajar ya Pak ya. Iya. Jadi nanti dapat ilmu gitu. Nah Bapak kalau seseorang ingin jadi wirausahaan profesional nih Pak, apa sih langkah-langkah untuk belajarnya atau kayak dimulai dari mana sih gitu? Ya kan ada start orang itu berbagai macam pilihan ya. Satu, bekerja dulu. Oke. Ketika bekerja, dia langsung mencari cara-cara untuk melakukan kegiatan yang benar. Berarti dia akan menilai setiap cara yang dia gunakan itu hasilnya bagaimana. Nah, kalau begitu tentu dia akan mencari pengalaman, kemudian pengalaman itu nanti diukur oleh pengetahuan. Apakah pengalaman tentang cara bekerja dia itu memang sesuai dengan tuntutan teori atau bagaimana? Yang kedua, misalnya cari dulu ilmu, boleh. Oke. Tapi kalau mencari ilmu dulu, kita kan harus banyak belajar. Belajar itu tidak hanya harus formal ya, informal juga bisa kita lakukan, misalnya otodidak. Sekarang kan mudah kita belajar lewat YouTube dan lain sebagainya. Itu bisa kita lakukan juga. Mudah-mudahan setelah belajar ilmu kewirausahaan, kemudian hatinya semakin yakin untuk membuat keputusan jadi pengusaha. Ada yang begitu. Oke. Kalau misalnya saya merekomendasikan, ingin belajar kewirausahaan, sebaiknya langsung saja terjun atau menjadi pegawai dulu. Oke. Kita bisa memotret bagaimana caranya melakukan kegiatan usaha. Dari situ baru kita cari ilmu. Akan semakin mantap. Kan semakin mantap ya, dan meminimalisir kegagalan ya Pak kalau kita udah persiapan seperti iya, itu. Betul. Oke. Sobat UMKM, gimana nih perbincangan saya dengan Bapak? Aduh, luar biasa sekali. Bapak, karena kita terbatas ruang dan waktu nih Pak untuk menutup episode hari ini, boleh gak sih Pak main game kecil gitu? Game apa? Jadi Pak gamenya tuh kayak jawab cepat gitu Pak, kayak pilih satu
kan misalkan Bapak dalam bisnis itu lebih penting modal atau keberanian, tapi kalau kan dua-duanya penting Pak. Iya, iya. Nah bisa juga mungkin oleh persen, mungkin kata Bapak teh lebih penting 60% modal, 40% keberanian gitu Pak. Boleh. Oke. Oke, dengerin ya sahabat UMKM. Yang pertama nih Pak, Bapak, bisnis itu seni, insting, atau ilmu? Kalau menurut saya Mm, kan dua-duanya ya, Iya. tapi duluan mana yang harus kita dahulukan? mm. Ya mungkin insting dulu harus kita Oh, pertajam. Jadi kita itu insting. banyak melakukan kegiatan usaha. Oke, berarti insting dulu ya Pak ya. Oke. Yang kedua nih Pak, dalam bisnis lebih penting pengalaman lapangan atau teori? Kalau menurut saya, karena saya Hmm. sudah menjadi pengusaha, ya lapangan dulu dong. Pengalaman dulu ya Saya Pak ya. pernah menjadi pegawai, Hmm. berarti kan saya punya pengalaman lapangan. Iya. Baru iya. kita perkuat dengan ilmu, berkembang. Oke, yang selanjutnya Pak, kelas atau buku bisnis yang paling berpengaruh? Apa? Kelas, jadi belajar di kelas atau Oh, baca dari buku bisnis yang berpengaruh? kalau saya pasti membaca buku bisnis yang berpengaruh. Oke. Yang selanjutnya Bapak, kalau semua orang belajar bisnis, apakah masih ada yang gagal gitu? Kalau misalkan udah belajar gitu Pak, apakah ada kemungkinan gagal? Ada kemungkinan. Berapa persen Pak? Ya kalau di proses susah ya. Ada kemungkinan, karena apa? Masalahnya tergantung kualitas eksekusi. Berarti Oh. bicara tentang strategi. Oh, oke. Punya keinginan oke. tapi strateginya tidak mendukung keinginan, ya tidak bisa. Oke. Tapi mungkin kemungkinan gagalnya kecil daripada kita nggak punya pengetahuan gitu Pak Iya, ya. betul. Oke. Terima kasih Bapak. Nanti kita main game lagi ya Iya, Pak iya. ya. Iya, terima kasih untuk episode hari ini Bapak, sehat-sehat. Alhamdulillah. Semoga kita bisa berbincang lagi di episode Iya, selanjutnya Pak iya. ya. Iya. Terima kasih Sobat UMKM yang sudah menonton juga. Jadi hari ini kan kita belajar bahwa kewirausahaan itu bukan cuman sekedar jualan, sekedar dagang gitu ya. Tapi itu juga cara kita berpikir dan cara kita hidup. Ilmu itu bisa dipelajari, tadi sudah dibahas ya. Dan profesi ini juga itu bisa dibangun. Jadi kalau Sobat UMKM serius nih ingin jadi pembisnis, belajar, jangan cuman asal gitu, jangan cuman asal jualan gitu, asal berdagang, asal usaha gitu ya, tapi belajar. Oke, terima kasih untuk yang sudah menonton episode hari ini. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Elko Entrepreneurship dan juga komen, juga like dan share video ini ke semua sosial media kalian untuk kalian mendapatkan obrolan-obrolan edukatif lainnya. Oke, Sobat UMKM, terima kasih. Mungkin sekian. Semangat terus, semangat membangun usaha biar sukses. Saya Lisna Gustiani pamit undur diri. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM.